Selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Shalom. Siapa di antara saudara yang pernah masuk satu fase dalam hidup ini yang disebut sebagai midlife crisis? Wah, thank you. Sekarang ada orang bilang a quarter life crisis. Kalau menurut studi itu adalah masa di mana seseorang itu kalau midlife itu umur 36 sampai 46 sampai ke belakang, itu mulai masuk ke dalam satu suasana waktu berpikir buat dirinya, gue tuh lagi ngapain sih sama hidup gue? Mulai bosen, mulai mikir kembali, apa sih sebetulnya mau dicapai sama hidupnya. Tapi sekarang ada quarter life crisis, di mana orang itu lebih muda, mungkin umur 20 something, tapi mulai mikir, gue nih lagi ngapain sih? Atau masuk ke posisi di mana dia dienolkan lagi. Dilucuti dari apa yang sebelumnya itu sudah menjadi sebuah kebanggaannya. Kalau dulu pabriknya itu kebanggaannya. Sekarang pabriknya jadi rasa malunya. Kalau dulu kenalan orang, lu usahanya apa? Oh, saya punya pabrik ini. Tapi sekarang pabrik itu jadi tempat dia malu. Karena mungkin minder. Dulu jabatannya, posisinya itu jadi kebanggaan dia. Tapi ada waktu di hidup di mana itu seperti dilucuti, dienolin lagi. Nggak ada kebanggaannya lagi karena pernah masuk ke masa yang susah. Nah di tengah keadaan yang seperti itu dilucuti, dienolkan, diperhadapkan dengan ketakutan terbesar, itulah kita masuk dalam satu fase yang disebut sebagai pengudusan. Hari ini kita akan sampai kepada series yang keempat dari God and Me dan kita bicara soal sanctification. God sanctifies. Kita sudah bicara sepanjang bulan ini tentang berbagai hal. Tuhan yang mengampuni kita, Tuhan yang merestorasi, Tuhan yang memulihkan kita. Dan hari ini kita akan bicara soal Tuhan yang menguduskan kita. Apa sih itu sanctification? Khotbah hari ini akan dibagi menjadi dua bagian. Teori dan penerapannya. Nah, pengudusan itu apa sih definisinya? What is sanctification? Sanctification atau pengudusan berarti dipisahkan untuk didedikasikan buat Tuhan. Ada harta, warisan dari nenek kita. Ada sebagian yang kita pisahkan. Yang kita akan kasih buat mama, buat istri kita. Dipisahkan. The process of making or becoming holy itu to set apart. Dipisahin. Nah hal ini terjadi pada kita orang berdosa yang diselamatkan dari dosa oleh kasih karunia melalui iman. By grace through faith. Dipisahin. Nah dipisahin itu diapain? Sesuatu yang sanctified, dikatakan dipisahin, dikuduskan, ketika they are used for the purpose that God intends. Jadi sesuatu itu dipisahin dari kawanannya untuk dipakai sebuah tujuan yang baru, yang diintensikan oleh sang Tuhan sendiri. Jadi kita dalam hidup kita ditarik, dipisahin untuk masuk ke sebuah jalur yang berbeda. Track yang berbeda. A human being, menurut Baker Evangelical Dictionary of Biblical Theology, is sanctified therefore when he or she lives according to God's design and purpose. Kita itu dikudusin, waktu kita itu hidup menurut desain dan tujuan Tuhan. Maksudnya gimana? 2 Korintus 5 ayat 15 berkata, dan Kristus udah mati buat kita, semua orang. Supaya kita yang hidup, enggak lagi hidup buat diri kita sendiri, tapi buat Dia. Yang telah mati dan telah dibangkitkan buat kita. Jadi sanctification itu adalah sebuah penggantian haluan dan terus berjalan di haluan yang baru. Haluan yang baru adalah supaya kita nggak hidup buat diri kita sendiri, tapi untuk Tuhan. Jujur ngomong, semua orang Kristen juga hidupnya buat diri sendiri, amin. Kalau enggak luar biasa deh. Kita hidupnya bukan buat diri sendiri, buat istri, sama aja. Kita hidupnya, apa yang kita beli, apa yang kita usahakan, ya buat aku, klienku, keluargaku, perusahaanku, kemajuan, aset, ujung-ujungnya mah aset. Gitu kan. Tapi sanctification itu adalah satu perubahan arah yang lumayan gede. Nah, Martin Luther bilang begini, there is no justification without sanctification. Justification itu pertobatan.
Nggak ada namanya pertobatan benar tanpa pengudusan. Jadi kalau kita bilang hidup manusia cuma dua status. Satu orang berdosa, satu lagi jadi orang Kristen. Dibilang nggak begitu, nggak begitu. Orang berdosa nih, terus jadi orang Kristen. Jadi orang Kristen itu cuma pintu gerbang kata dia. Setelah itu akan masuk ke sebuah proses yang panjang. Namanya justification. Apa itu? Sorry. Sanctification. Pengudusan itu. There is no forgiveness without renewal. Nggak ada tuh minta ampun, tapi nggak ada pembaharuan. Kalau tidak terjadi pembaharuan, dia belum minta ampun. Dia cuman kapok. Kayak lagunya Rihanna. Ada pecinta Rihanna di sini? Tahu Rihanna dong? Ikan itu loh di sungai Amazon. Nggak nangkep ya? Rihanna punya lagu begini. Don't tell me you're sorry cause you're not. Nggak tahu beneran. Baby when I know you only sorry. Ini lagu rohani terus dengernya ya. You only sorry you get caught. Dibilang sayang, kamu jangan bilang kamu minta maaf. Kamu cuma minta maaf karena kamu ketahuan. Nah dibilang, jadi itu bukan forgiveness. Itu namanya ketahuan. Nah maka dikatakan nggak ada tuh forgiveness betul-betul tanpa adanya renewal dalam hidup. Kata Martin Luther begitu. There is no real faith kalau tidak ada obedience. Sebab perjalanan hidup kita itu seperti gini kira-kira. Awalnya kita mati dalam dosa. Terus kita ketemu Tuhan, kita dikuduskan ya. Dikuduskan, ikut Tuhan, lahir baru. Itu namanya justification. Justification itu dibenarkan. Tadinya emang kita ngaco, salah. Cuma diketok mahakim, bebas lu, bener lu, disayang Tuhan. Seneng kita jadi anak Tuhan, ke gereja, ikut home, ikut segala macam melayani Tuhan. Tapi itu cuma satu titik guys. Abis itu perjalanan yang panjang namanya progressive sanctification. Pengudusan yang progresif yang panjang. Yang berlangsung di hari pertama kita terima Tuhan, sampai entar kita tutup mata. Nah tutup mata itu disebut sebagai final sanctification. Apa yang terjadi waktu kita mati? Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita dimuliakan, disempurnakan. Itu yang banyak orang Kristen nggak tahu. Abis dia mati dia ngapain? Abis dia mati dia diadili oleh penghakiman Tuhan. Terus masuk neraka lagi ya. Masuk surga dong ya. Masuk surga kan. Udah itu masuk surga ngapain? Ya happy-happy. Makan minum, ngobrol sama Musa, Daud, Abraham, ketemu Yesus, tiap hari begitu doang. Tapi ada satu unsur, ketika kita mati, kita itu boom, dimuliakan. Diglorify, disempurnain ketidaksempurnaan kita. Tapi kesempurnaan itu sudah dimulai sekarang. Dalam satu fase kehidupan yang panjang sebelum kita mati yang disebut sebagai progressive sanctification ini, dikudusin ini. Nah jadi perjalanannya kayak gitu tuh ya, gerigi-gerigi tuh. Kayak jalanan belum diaspal. Kenapa? Karena perjalanan pengudusan kita itu akan naik ke atas. Tapi rasanya babak belur. Akan sebenarnya naik ke atas. Kenapa? Lompong pengudusan itu karyanya Tuhan kepada kita. Tapi waktu jalanin, ya elah Tuhan, jatuh dalam dosa lama, serakah lagi, keluar kata-kata yang gak berkenan lagi sama keluarga kita. Kecanduan lagi, nyari jalan keluar yang enak lagi, gak peduli lagi sama orang. Perjalanannya begitu loh, gerugut gitu ya. Tapi itulah kehidupan Kristen. Makanya kita ada di sini bukan lagi ngadu sempurna, rekan-rekan sekalian, ya kan? Bukannya gue keren, lu keren, kita ibadah bareng. Enggak, kita tuh pasien berobat jalan. Dokter bilang, maaf nih bro, rumah sakit penuh. Ente keluar dulu deh kumpul. Nah ini orang-orang kumpul berobat jalan, amin? Tuh lihat pakai masker semua. Berobat jalan kita ini. Maksudnya berobat jalan, belum selesai. Belum benar, masih bisa jatuh dalam dosa, tapi udah dikuduskan. Jadi kita udah kudus atau belum? Menurut Just Eldon Ladd jawabannya, kita itu sudah terima kekudusan, sempurna, dan akan dikudusin lagi. Already but not yet. Ayatnya itu ada di Ibrani 10, bilang begini. Mau buka Alkitab atau saya bacain? Bacain. Yaudah, Ibrani 10:14 ya, saya bacain ya. Sebab oleh satu orang saja Tuhan menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Dia kuduskan.
Oleh Kristus, Tuhan menyempurnakan. Nah, Tuhan menyempurnakan satu kali untuk selama-lamanya, once and for all, itu bahasa Yunani punya tensa present participle. Artinya, pengudusan progresif itu, dari sejak awal orang itu sudah dianggap suci sempurna. Lu bayangin teman-teman sekalian Bapak Ibu, waktu di hari kita bertobat, kita dinyatakan suci sempurna. Kayaknya gak pantas, sebab di malamnya kita berdosa lagi. Siapa tadi pagi sebelum ke gereja berbuat dosa dulu sebelum makan pagi? Enggak ya, makan pagi dulu baru berdosa, kita amin. Karena gak ada kekuatan buat berdosa aja butuh makan ya. Kita sebelum ibadah juga bisa jatuh dalam dosa dulu kan. Tapi udah dinyatain sempurna. Kenapa? Karena kesempurnaan dan pengampunan dan pengudusan bukan terjadi waktu kita berdoa, aduh Tuhan saya mau ke gereja, tapi baru berdosa. Tuhan bilang saya ampuni, pling bersih kita. Enggak. Pengudusan sempurna udah dilakukan, diberikan 2000 tahun yang lalu disalib. Nah jadi sekarang kita masih bisa jatuh sih ke dalam dosa, betul, tapi Kristus secara sepenuhnya sudah memberikan kesempurnaan yang nanti akan dilegalisir istilah kata. Di-fulfill di harinya Tuhan. Waktu kita mati atau Tuhan datang kedua kalinya. Jadi itulah kenapa kekudusan kita sudah diberikan satu kali buat selama-lamanya. Dan disitulah kita melihat kepada Kristus, bukan melihat kepada diri. Untuk menemukan hati nurani yang bersih, pengampunan yang penuh, ketidakcacatan di masa depan, kita lihat pada Kristus. Karena kalau kita mah masih jatuh bangun terus. Nah itu jalurnya tuh. Nah terus Christian life sampai death, nanti mati. Lantas kita lihat lagi, pengudusan tuh bagaimana sih? Apa yang terjadi sih dalam pengudusan kita? Iman dikuduskan. Waktu awal dulu ikut Tuhan, kita gampang takut pada satu dan dua hal. Tapi dalam pengudusan berubah, trusting Tuhan. Ada di sini yang usahanya lagi susah tapi tetap libur lebaran, itu iman. Omset lu hancur, dia jalan-jalan ke Singapura. Iman. Tenang, kerja besokan. Ada yang kolesterol tinggi tapi waktu makan tetap gak dijaga, itu bukan ya. Diet starts tomorrow, right? So it always starts tomorrow. Bukan gitu iman ya. Tapi iman itu berubah, bertumbuh seiring waktu di dalam pengudusan. Itu yang pertama tuh. Setelah iman, kita lihat tangga berikutnya, virtue. Virtue itu apa sih? Kebajikan. Dulu mah kita sama dosa tuh ya asal. Alah dosa gini doang, mah gak apa-apa lah. Alah gak peduli sama orang mah gak apa-apa lah. Tapi kebajikan itu berubah. Jadi orang lebih baik, ada setia. Virtue kan macam-macam ya, kebajikan itu ya. Ada kesetiaan, ada lebih lembut sama orang, ada sopan santun, ada caring. Itu tuh berubah tuh dalam proses pengudusan. Terus knowledge, pengetahuan juga. Lah kita waktu percaya Tuhan, dengar khotbah berapi-api. Abis lama dengar khotbah kadang kita bilang, ya elah khotbahnya terlalu berat. Bener gak? Ini khotbah kayak begini, sanctification. Apa hubungan sama hidup gua? Ini khotbah terlalu berat nih, janganlah khotbah tuh yang berat-berat, khotbah yang gampang-gampang aja. Tapi di dalam pengudusan itu kita justru haus kan. Apa sih hidupku ini sebetulnya? Bahkan kita bertanya sebuah pertanyaan yang rasanya kok gak pernah dibahas ya di firman. Hidup gue tuh mau ngapain sih sebetulnya? Waktu gak berasa lu guys, tiba-tiba umur kita udah sekian betul sisanya ya. Gak berasa gitu loh. Maju. Ada pertanyaan-pertanyaan makin menggelisahkan kita. Jadi secara knowledge, kita juga berkembang di situ. Oke, self control. Waduh, kalau pokoknya gua mau, ya gua mau. Peduli setan dengan yang lain. Tapi self control jadi lebih kalem. Jadi lebih bisa kuasain diri. Terus perseverance, tahan uji. Tahan uji. Perseverance terbukti di balik setir mobil. Ya kan? Orang yang paling alim lu suruh dah nyetir di Medan. Baru tahu dia keaslian orangnya. Perseverance ya sabar, tahan uji, tahan cobaan, kuat kan. Godliness, kekudusan. Dia harusnya kotor demi untung, demi jalan pintas. Aduh kayaknya gak enak ya sama Tuhan. Jaga perasaan Tuhan jangan dia lakuin lagi godliness. Brotherly kindness, peduli sama orang, kayak brother sendiri gitu loh. Jadi lebih care, lebih sayang orang. Dan terakhir cinta, mencintai Tuhan. Seperti Tuhan mencontohkan cinta agape. Nah ini proses ini,
bisa terbentuk waktu kita terbentur. Waktu hidup kita lempeng dong, itu bukan dikuduskan, itu dikukus. Oh dikukus begitu, begitu aja jalan lempeng. Dikuduskan itu babak belur. Pernah gak ngerasain dienolin sama Tuhan? Right? Pernah gak ngerasain? Semua yang kita banggain, hancur. Tadi saya bilang, kebanggaan kita dibalikin sama Tuhan. Babak belur kita. Percaya diri, gak ada lagi. Semua hancur. Nah di masa-masa kayak gitu, kita kadang cari healing kan? Karena stres. Coba perhatiin Instagram teman-teman kita tuh yang isinya healing semua. Artinya dia banyak stres. Makanya dia butuh healing. Kalau dia gak stres, makan di rumah, masakan mami, masakan istri, udah happy dia. Healing mulu, makan dulu, itu tanda-tanda stres. Tapi perhatikan begini loh. Waktu kita stres, kita cari healing. Bagus, segala macam healing. Dari yang paling bangor sampai yang paling suci, healing. Tapi ingat, waktu kita healing karena kita stres, itu menandakan satu hal dalam fase hidup kita. Kita lagi masuk dalam proses pengudusan yang indah. That's why kita stres. Karena pengudusan itu di set apart. Begini loh pengudusan itu. Kita punya rencana plan A. Kita mau pensiun dini. Kita udah siapin jalur usaha. Tuhan bilang enggak. Dan Tuhan itu kekeh guys. Tuhan bilang enggak. Gue maunya jalan ke sini. Kita ditarik dari rencana awal kita ke sini. Sakit. Loh seumur hidup kita bisnismen. Kita orang korporat. Tuhan bilang enggak. Mulai lagi dari nol. Stres. Usaha, kepercayaan, koneksi, investasi bahkan semua. Di-nolin masa stres. Waktu stres kita healing. Tapi waktu stres mulai healing. Ingat satu hal saya titipin dalam benak kita. Itu tandanya. Kita lagi masuk dalam satu proses yang namanya sanctification. Pengudusan. Nah kita lihat penerapannya. Kenapa saya bilang ini masuk ke dalam proses sanctification. Kita udah belajar kasih karunia 2 tahun ini. Tapi at least kasih karunia itu bekerja dalam 2 lokus dalam hidup kita. Satu waktu kita percaya Tuhan pertama kalinya. Bertobat bisa nangis. Heran ya bapak-bapak gak berberingas mantan preman misalnya kan. Di hadapan Tuhan nyanyi bisa mewek begini. Kenapa dia begitu? Karena suara Bang Andre tentunya menyayat hati ya. Bukan dong ya, memang suaranya menyayat hati sih. Tapi karena ada kasih karunia Tuhan nyentuh hidup dia. Cinta yang dia gak pernah tahu sebelumnya. That's the beginning. But then, kita ngadepin krisis dalam hidup. You name it, any kind of crisis. I've been there. Krisis. Nah di krisis inilah kita dikuduskan. Dan dikuduskan pun kita bisa bangkit kalau ada the work of grace. Tuhan kasih lagi, berkarunia lagi. Kita lewatin lagi. Jadi orang yang makin serupa dengan dia. Ya kita bilang bahasanya berproses gitu ya. Di sini jalan terus. Ujungnya kita ini bakal jadi perfect. Well kita sangat senang. Saya sangat senang kalau saya bilang hidup ini adalah rentetan kebahagiaan. Amin. Saya senang banget. Gue jatuh gelebok. Untuk dapetin kebahagiaan lebih tinggi lagi. Jatuh gelebok. Kawin sama orang yang lebih kaya lagi misalnya. Saya udah kawin sih kebetulan ya. Jatuh kepada hal lebih tinggi. Kita pingin sekali hidup ini adalah rantai kebahagiaan. The chain of happiness. Tapi barangkali ya, there's something more beautiful than happiness. It's the chain of holiness. Kenapa? Karena waktu kita mati, the real happiness terjadi di dalam the real holiness itu. Holiness jadi satu yang, happy banget, jadi satu sama Tuhan. Jadi satu sama Tuhan. Nah tapi kan tiap orang realnya beda-beda ya. Ada yang sekarang masih jatuh cinta banget sama dosa, amin. Ada yang enggak, udah jatuh cinta sama Tuhan. Ya, tiap orang jalurnya beda-beda, tapi satu yang pasti, kita itu berjalan menuju penyempurnaan. Suka atau enggak suka. Nah kita udah lihat gambar ini berkali-kali. Makin hidup lama sama Tuhan, makin kita tahu satu hal yang berbeda. Salib Tuhan gede banget. Dulu kita pikir salib Tuhan itu hanya bisa solve masalah-masalah kecil. Tapi waktu kita jatuh lebih dalam lagi, waktu kita gagal lagi, kita melihat salib Tuhan gede banget dalam hidupku. Karena eventually dalam hidup ini, kita tuh jatuh terus, cuma beda aja kejatuhannya. Makin lama makin hebat barangkali. Kenapa hebat? Udah percaya Tuhan tetap jatuh lagi. Udah diberkatin tetap gak bersyukur misalnya. Tapi seiring waktu kita akan lihat salib Tuhan lebih gede lagi. Saya mau tanya, anak sekolah minggu sama kita yang duduk di sini, yang mana yang lebih paham kebaikan Tuhan? Harusnya kita dong, sebab seiring perjalanan salib yang kita lihat makin gede.
Jadi anak sekolah minggu sama kita, harusnya siapa yang lebih bersuka cita ketemu Tuhan? Kita. Sebab seiring kedewasaan kita lihat, ya ampun Tuhan, kok engkau sayang aku sih? Yang udah dikasih pengampunan, rusak balik, rusak balik, rusak balik. Kok engkau tetap kasihi aku sih? Itu bertumbuh. Tapi ada godaan. Jadi gini, Pendeta Hendrik G. Mulya mengatakan, semakin dekat seseorang dengan Tuhan, semakin dia itu justru merasa gak layak. Semakin dia dekat dengan salib, semakin dia lihat, aduh Tuhan gede banget dan aku kecil banget. Itu. Jadi kalau kita di home, di komunitas tanya, gimana hubunganmu sama Tuhan? Terus dia jawab, oke, baik-baik aja. Tandanya gak baik-baik aja. Gimana hubungan sama Tuhan? Aman, enggak aman. Ya. Nah, kenapa? Orang makin dekat sama Tuhan, justru makin lihat, ya ampun saya kecil, dia besar. Nah disitulah orang itu sadar kebesaran salib. Tapi saya akan bagikan dua mindset. Mindset beginner dan mindset sanctified, nanti kita lihat tabelnya. Mindset beginner itu, seiring dia ikut Tuhan, dia tetap ngelihat salib Tuhan itu kecil, dan saya harus fill in the gaps. Aduh Tuhan mah kagak bisa kalau ngurusin duit. Ada yang tiap 2 hari ngecek MBCA-nya, nambah gak nih saldo gua? Tambah gak nih, siapa tahu ada orang salah transfer. Terus gak nambah terus nih, tinggal 20.000. Terus kita bilang, Tuhan engkau mah gak bisa ngurus duit Tuhan. Kalau engkau ngurus duit, bank gua bangkrut. Udah deh, Tuhan jaga papa mamaku di kota asal, Tuhan jaga kesehatanku, urusan duit serahin sama gua. Urusan bisnis mah mesti gue yang bangun. Tuhan gak bisa apa-apa, gak bisa ikut campur. Nah kita akhirnya membatasi kasih dan karya kekuatan Tuhan itu jadi kecil. And we fill in the gaps dengan usaha-usaha kita. Nah usaha itu apa? Kalau misalnya kita memerangi, kita berusaha, kita melakukan hal-hal yang morally good. Kelihatannya bagus, berjuang, melayani Tuhan. Tapi waktu gagal, ya kita jadi rasanya minder, malu, gak layak. Karena kita pikir, prestasiku, bahkan prestasiku di hadapan Tuhan ditentukan oleh keaktifanku. Kalau aku hari ini, minggu ini baik, liburan ngomong bagus sama pasangan, semuanya bahagia, aku datang duduk di gereja bangga. Tapi kalau baru berdosa, gagal, ditangkap polisi pula, duduknya di belakang. Aduh kayaknya saya jauh dari Tuhan, mau ke home, aduh lagi kurang enak rasanya. Ditentuin oleh prestasinya kita. Itu kita fill in the gaps. Jadi kita gak melihat bahwa identitas komplitnya itu diberiin sama Tuhan. Kita mah emang begini, emang rada-rada. Dia yang menyempurnakan. Tapi kan kita pengen fight lebih baik lagi. Nah mari kita lihat bagaimana chartnya antara orang beginner dengan orang yang sanctified punya mindset. Orang beginner mikir, saya mesti patuh, makanya saya diterima. Saya mesti melayani Tuhan dengan rajin, berintegritas, excellent, baru saya diterima. Orang yang sanctified berpikir, saya udah diterima, makanya I do my part, I serve, I give my best. Karena saya udah diterima. Saya bukan melayani untuk mendapatkan penerimaan. People pleaser, listen to me. Saya bukan melayani dengan excellent supaya saya diterima dan disukai dan waduh hebat banget sih kakak ini. Wah bro ini rohani banget, dia yang ngajak gue ke gereja. Enggak, saya udah diterima. That's why I obey, that's why I do my part. Karena saya udah jadi bagian keluarga ini. Oke, 2 mindsetnya. Beginner punya mindset, motivasinya didasarkan pada rasa takut dan tidak aman. Ada saudara yang takut dosa karena takut sial. Lu kenapa gak lakuin dosa itu? Aduh takut gua, nanti Tuhan bikin seret, klien gak datang lagi. Cari kerjaan susah, dosen pembimbing dapat yang killer. Udah deh jangan main dosa deh, nanti kita disentil sama Tuhan. Kita sering dengar kata-kata itu kan. Jadi kenapa kita patuh? Takut. Apa yang motivasi kita? Takut sial, takut dihukum. Nah kita mungkin memulai kekristenan dengan mindset beginner itu. Tapi mindset yang sanctified berkata, motivasi didasarkan pada kegembiraan. Kenapa ngelakuin ini? Karena happy. Coba lihat muka saudara happy gak? Apa muka rasa takut? Berasa diomelin kah? Orang yang happy melakukan itu based on kegembiraan. Syukur, ya datang ke sini tuh kita tuh komunitas yang ya bersyukur gembira lah. Gak takut, santai gitu kan ya. Nanti kenapa santai saya akan kasih tahu. Didasarkan karena gembira, ayo kita lakukan ini. 3,
Saya menaati Tuhan untuk dapat sesuatu dari Tuhan. Itu beginner mindset. Saya taat supaya, nah Tuhan, kurang 2 Tuhan. 2 apa? 2 miliar Tuhan. Gini deh Tuhan ya, saya kasih perpuluhan dulu nih ya Tuhan. Tolonglah Tuhan, bulan April udah mau habis. Kalau saya kasih perpuluhan, Tuhan 2 miliar aja Tuhan, kau kan Bapakku yang kaya. Kasihlah Tuhan. Jadi kita give, we taat untuk dapetin sesuatu. Tapi sanctified mindset berbunyi, saya patuh untuk mendapatkan Tuhan. Saya patuh, ntar ya, saya haus. Makasih, lempar aja. Ya, makasih. Sorry ya, ini juga lepas-lepas. Ada ini gak? Staples. Langsung kerahang gitu loh. Saya patuh untuk dapetin Tuhan. Jadi happiness kita itu buat dapetin Tuhan. Kayak gini loh, kita tidur nih ya. Tidur gitu ya. Yang kita pikir adalah, aduh Tuhan, I love you. Kita cerita ngobrol sama Tuhan hari ini apa yang terjadi. Kita bersyukur, kita happy udah mendapatkan Tuhan. Atau kita tidur sampai liatin media sosial kan. Scroll, grok tiba-tiba ya. Tapi dia tuh cinta untuk mendapatkan Tuhannya. Pingin dekat sama Tuhan. Itu mindset yang sanctified. Pingin dekat, pingin mencintai Tuhan. Bukan pingin dapat sesuatu dari dia. Itulah yang disebut sebagai Christian gold digger. You know gold digger right? Ya, kita deketin orang itu supaya kita dapat sesuatu dari dia. Orang Kristen juga bisa begitu sama Tuhannya. Christian gold digger. Tapi di sini enggak, kita itu patuh sama Tuhan karena kita pingin serupa, pingin menyenangkan Tuhan, kangen sama Tuhan. Itu sanctified mindset. Lanjut lagi. Nah ini. Ketika keadaan buruk sekarang. Ketika keadaan buruk menimpa saya marah sama Tuhan. Saya marah sama hidup saya, sama diri saya sendiri. Karena saya percaya seperti teman-teman Ayub, kalau saya baik, saya layak hidup nyaman. Saya udah ikuti semua kok. Saya layak hidup nyaman. Kayak teman-teman Ayub bilang gitu, Yub lu kagak salah Yub. Kalau lu pasti salah Yub. Kalau lu hidup baik lu gak mungkin kena begini Yub. Kata teman-teman Ayub kan. Nah tapi di sini adalah ketika dia buruk nih keadaannya, nyalahin Tuhan. Lah Tuhan kok gini? Marah dong kita. Nah itu beginner mindset. Sanctified mindset berkata, ketika keadaan buruk, saya bergumul, jujur masa stres, betul dong keadaan buruk. Enggak keadaan buruk, haleluya. Enggak, Ayub aja stres kok. Keadaan buruk bergumul, tapi saya tahu sementara Tuhan mengizinkan hal itu untuk pelatihan saya, perhatikan ini. Hal buruk terjadi sebagai training, pelatihan buat diri kita. Dia akan melimpahkan kasih kebapaannya di masa berat. Kita paling ngerasain cinta Tuhan waktu kita masa paling berat. Itu. Bahkan melihat Tuhan dengan nyata, ngelihat kebesaran perlindungannya, kasih pemeliharaannya dipeluk sama dia waktu masuk di masa paling berat. Jadi waktu kita masuk keadaan buruk ya, ini saya khotbah gak enak ya, kita ngomongin buruk-buruk terus ya. Tapi I don't do any sugar coating lah this afternoon, okay? It is what it is. Kadang keadaan buruk, kadang setelah itu membaik, puji Tuhan. Kadang membaiknya ke arah yang tidak kita duga. Unexpected turn. But anyway, hal yang lebih indah nantinya. Cuma kita belum bisa lihat. Nah sebelum kita lihat, ingat itu. Ini diizinin hal buruk terjadi. Itu buat melatih kita. Artinya, waktu kita mentok karena masalah dalam hidup ini, jangan kita bilang, sial benar gue ini. Makanya gue butuh healing nih. Berat sekali hidup ini, tapi berbahagia sedikit. Karena artinya kita lagi masuk ke dalam proses pengudusan yang indah. Dan di waktu itu, fatherly love will be given to us. Lanjut. Nah, sekarang dikritik nih. Waktu saya dikritik, saya marah, hancur. Kenapa? Penting bagi saya untuk punya reputasi sebagai orang yang baik. Segala yang mengancam citra, kualitas, reputasi saya mesti dihancurkan dengan segala cara. Oke, itu beginner mindset. Kalau orang sanctified mindset adalah ketika saya dikritik, saya terganggu. Jujur nih, ya kan? Dikritik apalagi bilang kita, waduh kurang happy dong kita, terganggu. Tapi gak penting lagi bagi saya untuk menganggap diri saya sebagai orang yang baik. Oke? Karena identitas saya tidak dibangun di atas kinerja saya.
melainkan pada cinta Tuhan untuk saya. Gini loh, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Reputasi kita dalam satu waktu dalam hidup ini bakal diinjak orang. Nggak peduli kita bikin bagus, bikin bagaimana, maaf nih dalam bahasa kotor tuh ditai-taiin orang. Dijelek-jelekin orang. It will happen anyway. Di situ kita hancur juga nih. Apalagi kita yang sangat butuh approval dari orang lain. Pujian dari orang lain. Hancur. Tapi kalau udah sanctified mindsetnya begini. Ya, saya terganggu. Tapi nggak lagi penting buat saya untuk nganggap diri saya orang baik. Oke? Mau nganggap saya demikian, monggo bro. Karena identitasku adalah cinta Tuhan buat saya. Jadi hidupnya bukan berusaha mengejar reputasi supaya kelihatan baik depan orang lain. Tapi identitasnya udah jelas. Lanjut. Nah, kalau beginner itu Bapak Ibu, teman-teman sekalian, doanya kebanyakan isinya permintaan. Dan memuncak ketika kita butuh sesuatu. Dan tujuan dari doa, boleh minta mic pegang gak? Saya pakai ini ya, saya pakai mic pegang ya, cek. Cek, oke, thank you. Dan tujuan dari doa adalah untuk mengontrol situasi. Jadi kalau beginner doanya tuh waktu minta, Tuhan butuh ini, memuncak ketika permintaan makin gede. Dan tujuan doa adalah ketika things go out of my control. Waduh, mateng berantakan. Tuhan, saya nggak bisa ngontrol lagi. Itu beginner mindset. Sanctified mindset, doa-doa saya kebanyakan adalah perpanjangan dari pujian, syukur, dan pengagungan. Doa yang keluar itu pujian, pengaguan, nyembah Tuhan. Perpanjangan dari itu isi doanya. Tujuan dari doa berfellowship sama Tuhan. Kayak tadi saya bilang sebelum tidur gitu ya. Ngobrol sama Tuhan, cerita, berelasi sama Tuhan tuh enak, seneng. Itu doanya. Lanjut lagi kita. Tadi ini udah ya, kalau beginner menaati Tuhan, ke gereja, baca Alkitab, buat dapetin sesuatu. Waktu udah gak dapet apa-apa, gak doa lagi, gak baca Alkitab lagi, gak guna, soalnya gak dapet apa-apa. Ntar pas butuh, baru kita cari lagi. Itu beginner. Tapi seiring perjalanan pengudusan, enggak, saya patuh untuk saya dapetin Tuhan. Apa tuh maksudnya dapetin Tuhan? Saya pingin menyenangkan dia, saya pingin menyerupai dia, saya pingin hidup bersama-sama dengan dia. Sejauh ini kita levelnya mindsetnya beginner apa sanctified, rekan-rekan? Levelnya fight. Nah ini perjalanan ya. Kita barangkali ada titik A, di titik B bisa beda-beda. Tapi yang pasti Tuhan akan bawa kita ke titik ini. Whether we want it or not. Oke, terakhir. Kita bicara self-image. Cara melihat diri sendiri. Beginner self-image-nya itu berayun di antara dua kutub. Kalau hidup kita lagi lempeng, lagi baik, lagi dekat sama Tuhan, lagi rohani banget, kita akan percaya diri, tapi cenderung sombong dan tidak simpatik pada orang yang gagal. Tuh kita lagi melayani Tuhan, lagi excellent cinta Tuhan dekat, lagi worship sama Tuhan dekat, masuk ke gereja percaya diri. Lalu kita lihat kanan kiri, lagi khotbah main HP. Penghuni neraka kalian. Tidur dia. Kristen setan misalnya itu ya. Mindsetnya begitu kalau beginner. Tapi waktu dia tidak memenuhi standar, jatuh dalam dosa, down, minder, merasa gagal. Ini beginner. Kita barangkali familiar dengan perasaan ini. Lantas sanctified seperti apa? Sanctified begini, pandangan diri saya tidak didasarkan pada prestasi moral, prestasi rohani saya, enggak. Di dalam Kristus saya dahulu hilang berdosa, tapi saya diterima. I'm fully accepted. Dosa saya gitu gede, sampai Allah mesti mati. Kotornya amit-amit ya. Sampai Allah mesti mati kalau saya mau diterima oleh sorga. Soalnya dosa saya gitu gede. Tapi cinta dia gitu gede. Sampai dia mati pun dengan rela.
Nah, ini landasannya. Kita begitu kotor sampai dia mesti mati, tapi dia gitu sayang sampai dia rela mati. Lantas ini membawa kita menjadi orang yang seperti apa? Rendah hati, tapi juga percaya diri. Confident dalam segala situasi. Jadi dia humble, tapi gak minder, confident. Jadi orang yang santai apa adanya. Sebab dia gagal, iya kita gagal kok. Tapi diterima oleh Tuhan identitasnya. Rendah diri, ya enggak, ya rendah hati, emang karena kita banyak gagal ya. Tapi diterima Tuhan, jadi confident. Jadi wajah jemaat itu jadi wajah orang-orang yang secure. Karena orang di gereja tuh mukanya insecure Bapak Ibu. Kalau kita gak nyapa dia muka jutek amat. Secure menyantai, karena kita tahu kita ini gak layak, tapi diterima, amin. Dan kita semua di sini orang yang berobat jalan. Beda aja sakit-sakitnya, cuman semua ini satu keluarga kita di sini ada. Nah, oleh karena itu ada satu titipan saya soal pengudusan. Ada banyak hal yang tadi kita bahas dikuduskan, tapi satu aja titipan yang disebut sebagai pengudusan rasa puas. Galatia 6, Paulus berkata, aku sekali-kali tidak mau bermegah, gak mau sombong atau membanggakan apapun selain ngebanggain salib Tuhan dalam Yesus Kristus. Sebab oleh salib Tuhan, dunia itu sudah disalibkan buat aku. Dan aku sudah disalibkan buat dunia. Dunia udah disalibkan buat aku. Dunia udah mati. Dunia udah gak punya daya tarik lagi yang bikin aku tergoda dan ingin menyembah, kata Paulus. Hebat ya levelnya ya. Kita mungkin masih ngelihat sesuatu nih, wow. Buat Paulus, ada biasa aja. Biasa. Kenapa? Karena Paulus udah punya segala satu. Posisi paling kaya pernah, paling miskin pernah. Paling dihormat pernah, paling diinjek pernah. Ada saudara yang demikian? Pernah sukses berat, pernah hancur berat. Pernah direspek orang, pernah jadi orang yang sangat disalah-salahin misalnya. Paulus pernah, dia bilang gitu, dunia udah disalibkan buat aku. Dunia tawarin apa segala macam, dia mau kehayang. Gak ada semua, gak kepengen apapun. Tapi dia udah disalibkan buat dunia. Maksudnya apa? Hidup dia diberikan buat melayani dunia. Itu Paulus. Kemegahan, kebanggaannya apa? Salib Kristus. Mari kita lihat slide berikutnya. Pengudusan rasa puas. Nah ayo kita periksa. Kalau kita mau pengudusan rasa puas itu gini loh. Apa sih hal yang paling bikin Bapak Ibu, teman-teman sekalian itu puas? Indikatornya adalah apa sih yang kita banggain? Apa sih sumber kebanggaan kita? Dunia ini syarat kita banggain kalau punya penampilan, popularitas, prestasi, penghasilan, gaji, properti, usaha, bla segala macam deh. Kita apa sih yang paling kita banggain? Cara taunya gimana? Gini, waktu Anda mengalami kegagalan, bagaimana Anda menghibur diri? Gagal nih, aduh gak apa-apa lah, masih punya 6 rumah syukurnya. Gagal nih, jelek nih, aduh gak apa-apa lah, anak-anak kuliahnya pinter-pinter, udah jadi dokter dia. Gagal nih, aduh gak apa-apa lah, gini-gini badan gue masih cakep. Gagal nih, aduh gak apa-apa lah, apa titik-titiknya itu? Apa sumber rasa puas kita? Cara taunya waktu kita gagal, gimana kita menghibur diri, itulah yang kita banggain soalnya. Waktu kita merasa diserang oleh orang, bagaimana kita membela diri kita? Itu diserang begini, diserang begitu. Bagaimana kita dalam hati ngebela diri kita? Ya terserah lu dah mau ngomong apa. Ntar waktu kita ke parkiran, juga lu diem liat mobil gua. Angkot soalnya, diem. Nah, itu yang kita banggakan. Itu kita diserang, gimana kita bela diri? Orang ada yang andelin tuh duit, guys. Gaji, income bulanan, omset, begini loh. Gaji itu gak menjanjikan kebahagiaan sejati. Apalagi keselamatan. Karena cinta Tuhan tidak berbanding lurus dengan gaji orang tersebut. Orang yang bergaji tinggi tidak berarti lebih disayang Tuhan ketimbang penerima UMR. Lebih disayang bos mungkin, tapi disayang Tuhan mah enggak. Orang bangga-banggain ya aset lah basically lah, apapun bentuknya harta gitu ya. Nah dan seluruh penghasilan aset kita di bumi ini itu gampang lenyap. Satu jentik jari bisa kolaps gitu ya, apa yang terjadi. Tabungan semua bisa hilang. Masa berlaku, ya kita bisa nikmatin waktu kita hidup gitu ya kira-kira. Tapi semua itu gak berlaku. Waktu hidup di dunia akan datang selama 70 miliar tahun lebih di kekekalan.
ya kebanggaan itu, kepuasan itu tidak lagi memuaskan atau bisa dipakai. Apalagi karena di dunia akan datang tersebut, bahkan aspal jalanan yang kita injak terbuat dari emas murni, kata Wahyu gitu kan ya. Jadi rasa puas itu perlu dikuduskan, susah. Ada dari kita yang dekat untuk menguduskan rasa puas. Ada dari kita yang masih jauh karena kita masih mencari kepuasan di dunia. That's okay. Kenapa? Karena waktu Tuhan mau ngudusin, Tuhan yang akan ngudusin kita. Tuhan yang akan bawa kita. Kita bakal seringkali mungkin arah hidup dibedain sama Tuhan. Kita udah planning ini, Tuhan banting setir ke sono. Bukan di area kekuatan kita. Kita dibengkokin sama Tuhan tapi tidak dipatahin sama Dia. Nah, pengudusan rasa puas itu ketika akhirnya sumber kebanggaan kita ya salib Kristus. Buat sebagian kita hal ini sangat relevan. Buat sebagian kita ngomong apa nih orang abstrak bener. That's okay. We will get there eventually. Paulus menegaskan bahwa dia bermegah hanya dalam salib Kristus. Semua dianggap sampah. Kenapa? Karena dia dianggap berharga, dianggap benar, dianggap kaya di mata Tuhan. Cuman karena pengorbanan Kristus. Itulah kemuliaannya Paulus. Tadinya kemuliaan Paulus ada padahal materi. Tapi setelah berjumpa Kristus, dia gak lagi peduli sama semua. Metal banget ya. Gak lagi peduli sama semua. Jadi orangnya santai. Itu pengudusan rasa puas. Begini loh, kalau saudara masih belum kemari, itu journey kita tiap orang beda-beda. Tapi yang pasti dari tangga progressive sanctification, this will be our part, whether we like it or not. Tuhan ketika mau panggil kita jadi orang Kristen, Tuhan juga akan menguduskan kita. 1 Tesalonika bilang begitu. Kita lihat slide berikutnya. Sampai rasa puas itu dikuduskan oleh Tuhan, kita itu jadi gini. Di satu sisi, kita gak menjauhi dunia karena takut tercemar. Enggak, kita hidup tetap. Kita aman di dalam Tuhan. Tapi di sisi lain, kita gak jadi nyembah dunia karena terpikat oleh dunia. Nah ini pengudusan rasa puas. Dan saudara tahu gak? Coba tebak-tebakan sama saya. Ketika Tuhan mau bikin hidup seseorang dikuduskan rasa puasnya sampai tertanam di dalam Tuhan, apa cara Tuhan? Sorry? Dipisahin dari apa yang sebelum menjadi rasa puas dia. Can you imagine betapa hancurnya hati kita? Ketika kebanggaan kita ditarik dan kita jatuh terpelanting. Orang yang paling sehat mesti cuci darah tiap minggu. Orang yang paling kaya mesti minjem uang. Ditarik sampai dia bilang, Tuhan, aku gak berdaya lagi Tuhan. Disitulah orang itu ngalamin pengudusan. Dan nanti kalau hal itu terjadi dalam hidup Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Dan kita stres berat. Ingat kata-kata saya. Berbahagialah dikit. Karena itu tandanya kita lagi masuk proses pengudusan. Bukan kita sial. Bukan habis hidup ini. Kena masalah dunia, kena kecelakaan. Habis sial bener gua. Enggak. Itu tanda yang konkret. Hidupmu dan hidupku ada dalam jalur pengudusan lagi naik kelas. So when it happen, stres, dan kita cari healing, ingat ini. Waktu kita stres, itu tandanya kita lagi ada di dalam proses pengudusan. Ada yang lagi stres hari ini? Ya mungkin saudara dalam proses pengudusan itu. Dalam satu jalur atau jalur yang lainnya. Oleh sebab itu izinkan saya menutup dengan sebuah puisi yang berjudul When God Molds a Man. Ketika Tuhan membentuk seseorang. Begini bunyinya puisi ini. When God wants to drill a man and thrill a man. Ketika Tuhan ingin melatih seseorang dan menggetarkan seseorang. Ketika Tuhan membentuk seseorang untuk memainkan bagian yang paling mulia. Saat Tuhan merindukan sepenuh hati untuk membentuk orang. Untuk menjadi hebat dan berani. Sampai nanti seluruh dunia akan takjub.
Perhatikan metode Tuhan. Perhatikan cara Tuhan melakukannya. Betapa dia kadang dengan tanpa ampun menyempurnakan siapa yang dia pilih. Bagaimana Tuhan kadang memukul dan menyakiti orang yang dia pilih. Dan dengan pukulan yang kuat mengubah orang itu. Sampai orang itu seperti tanah liat dibentuk dengan satu bentuk. That only God understands. Ketika hatinya tersiksa dan menangis. Ketika dia mengangkat tangan dan memohon, Tuhan sakit. Tuhan habis. Lihatlah how he bends but never breaks. Tuhan bengkokin kita. Tapi gak pernah mematahkan. Lihatlah kebaikannya tetap dia lakukan. Sebagaimana dia memakai siapa yang dia pilih. How he uses whom he chooses. Dan perhatikan, setiap kejadian dalam hidupmu berpadu dalam sebuah tujuan. Dalam setiap peristiwa yang menyenangkan maupun menyakitkan, di situ dia menunjukkan kemegahannya. Tuhan tahu apa yang sedang dia lakukan dengan hidupmu. Mari kita berdoa. Dalam kita berdoa, mari kita merenungkan hidup kita. Pertama, apakah hidup kita lagi suam-suam kuku? Dan kita mikir, Tuhan, masa hidup gini-gini doang ya? Buat apa sih hidup saya ini? Atau apakah saudara sedang ada di fase yang berbeda, yaitu Tuhan, berat amat sih masa pemulihan ini. Itulah tanda saudara ada di jalur progressive sanctification. Saudara, kita ada di jalur pengudusan. Apakah saudara lagi ngerasa dibengkokin sama Tuhan? Kita udah planning, pingin bisa punya ini, punya itu, pensiun di waktu gini, pingin jadi ini. Dibengkokin sama Tuhan sampai kita bilang, Tuhan gak mau Tuhan kesono, gak mau sumpah mati. Tapi Tuhan bilang, hey, I want you to play the noblest part. Aku mau engkau memainkan bagian yang paling mulia. Aku tahu apa yang aku lakukan dalam hidupmu. Aku tahu apa yang aku sedang lakukan dalam hidupmu. Aku tahu. Atau kamu kesakitan kata Tuhan. Malaikat udah bilang, Tuhan stop, kesian dia Tuhan. Tuhan bilang, gak, dikit lagi jadi. Dikit lagi jadi, dia akan mulia, dia akan indah, dia akan puas dengan hidupnya, dia akan menyala. Karena pengudusan itu ada diberikan pada kita. Untuk membuat kita lebih menyala. Lebih puas hidup ini. Lebih berarti. Di akhir pengudusan ada kemenangan. Di akhir sanctification ada glorification. Tapi you are not alone. In your difficult times, you are not alone. We have the Godhead Trinity, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan kita punya satu sama lain. Jadi teman-teman, jangan lu sharing waktu lu lagi posisi baik-baik aja. Sharing lah waktu lu broken. Karena tiap orang kita juga ada broken masing-masing, bukan? Jadilah komunitas yang bukan menghakimi. Tapi saling mengobati sebagai orang-orang sama-sama berobat jalan. Agar waktu kita lewat progressive sanctification, kita menang bareng-bareng. Bapa yang di sorga, terima kasih untuk perjalanan yang roller coaster dalam hidup kami. Tapi kami percaya, Tuhan itu pegang track hidup kami. Kami gak bakal offside. Kami gak bakal jatuh terlalu jauh, hilang, gagal, hancur, dibuang. Enggak. Meskipun jalan ini kok kayaknya lembah yang kelam, banyak kerikil, belok kebelokan yang kami gak pernah masuk. But I know for sure, you are there. Hold our hands. Untuk tahan, supaya pada akhirnya kami itu ngelihat keindahan dari belokan tajam di hidup kami ini. Dan waktu kami stres, kami mau sedikit berbangga dan berbahagia. Dan berkata, oh ternyata
Aku sedang ada dalam proses pengudusan yang indah. Yang akan memberikan aku masa depan yang penuh harapan, kepuasan yang lebih besar. Kemenangan di dalam Yesus Kristus. Jadikan kami orang-orang yang bebas di dalam kasih karunia Tuhan. Dan berselancar dengan bebas. Dengan menggandeng tanganmu kemanapun dan kapanpun Engkau minta kami beralih. We go with you. In Jesus' name we pray. Amen.